Welcome to channel YouTube Musim Pameran. Ini pertama kalinya kita mau bikin video review di YouTube tentang proyek-proyek yang akan kita kerjakan. Dan kali ini spesial, kita baru aja selesai beberapa hari yang lalu kita membangun sebuah event yang spesial. Dan membuat spesial adalah karena ini tuh kayak rumah, literally rumah. Tingginya 10 meter kita bangun di dalam atrium mall. Heboh kan? Jadi kali ini Musim Pameran itu membangun sebuah rumah dari sebuah kartun. Kartun ini terkenal karena ini kayak number one cartoon in Asia right now 2025. Jadi namanya Bluey. Jadi kita tuh bangun rumahnya Bluey. Nah, jadi kita bangun kayak rumahnya Bluey, playgroundnya Bluey, ada foto booth-nya juga. Jadi kayak benar-benar kita bangun dunianya Bluey di dalam atrium mall, di salah satu mall di Surabaya. Kenapa nggak berani ngambil proyek kali ini? Harus berani lah. Orang cuman bangun rumah. Sombong amat. Sebenarnya agak dakdikduk sih ngambil proyek kali ini, soalnya itu kayak waktunya mepet banget. Jadi pertama kali kita terima gambar, ini belum gambar kerja ya, baru kayak ada proyek nih, terima gambar, terus mau tahu dong harganya berapa. Itu literally kayak 3 minggu sebelum kita loading, 3 minggu. Nah, jadi setelah kita terima gambar, kita lihat, waduh, ini kok tinggi banget, ini kayak project menyundul langit gitu ya. Nah, terus kita mulai lihat satu-satu detailnya, terus kita kasih perkiraan harga. Nah, kira-kira harganya segini nih, kira-kira gitu ya. Terus kita ya ada proses bergen lah sama pihak mall, kita bergen, terus kayak wah ini bisa nggak dikurangin, wah ini bisa nggak diganti. Jadi kayak tuh desain belum fix, literally desain tuh baru fix kayak seminggu sebelum produksi itu baru kayak ada desain fix kayak gitu. Jadi ya berani nggak berani ya kita mikir, kalau kita nggak berani kapan kita naik kelas? Harus berani lah. Nah, jadi biasanya kalau persiapan tuh ya kayak tadi kan, kita bergen dulu sama pihak mall, bergen dulu sama klien nih. Kalau harga udah deal, baru biasanya kita tuh akan meeting dulu sama tim desain. Jadi tim desain kita ngomongin, ini ada desain kayak gini nih, ada SketchUp-nya nggak? Dari SketchUp itu bisa nggak dipecah jadi gambar kerja. Jadi pertama kali pasti tim desain akan pecah gambar jadi gambar kerja. Jadi kayak, tim produksi biar nggak bingung. Kalau nggak ada gambar kerja, tim produksi bingung dong. Ini ukuran berapa, tebal berapa, tinggi berapa, kayak gitu. Jadi yang pertama adalah kita nentuin gambar kerja. Nah, ini yang jadi kendala di tim desain ketika nentuin gambar kerja adalah biasanya desain yang kita terima adalah desain dari pihak licensee. Jadi pihak licensee itu nggak pernah tuh datang ke Surabaya ngukur secara detail ruangan dan kondisi lapangan. Biasanya mereka cuma tahu, atrium mall A, B, C, that's it, gitu. Tapi mereka nggak tahu, atrium ini ternyata, turns out kita kan bangunnya di atrium oval Ciputra World, ya, Surabaya. Nah, turns out itu kayak lantai 2 dan lantai 3, railingnya itu berbeda ukuran. Jadi lantai pertama nih bulat kan, lantai kedua nih juga bulat, lantai ketiga ternyata tuh bulatnya ada yang kepotong gitu, jadi railingnya tuh nggak sampai benar bulat sempurna. Nah, jadi itu yang membuat kita kesusahan karena tim desain harus benar-benar ke lapangan ngukur beneran. Kira-kira kalau ini kayak gini nih rumahnya ketabrak nggak, rumahnya kepotong nggak, kayak gitu. Jadi memang ada beberapa penyesuaian yang akhirnya harus dilakuin. Apalagi kalau ini kan kita kerjasama dengan pihak license. Nah, pihak license ini kan jawabnya juga agak lama. Jadi kayak kita bilang, sorry ini pohonnya nggak bisa di sini karena ini kepotong railing lantai 3. Itu kayak lama banget nggak dijawab. Nah, akhirnya setelah itu kita akhirnya ya mikir, ya daripada kita nunggu, kan itu cuma beberapa bagian aja tuh yang
literally kayak bentrok atau nabrak sama railing. Bagian lain kan bisa kita kerjain dulu. Jadi kita kerjain bagian lain seperti itu. Nah, setelah kita kerjain bagian lain, ini masih ada masalah lain nih dari tim desain. Biasanya kita tuh akan mikir, contohnya di situ kan ada kayak playgroundnya si Bluey. Nah, playgroundnya pertama kali tuh mau kayak bikin apa? Mainan zaman dulu jungkat-jungkit tuh. Nah, jungkat-jungkit. Nah, kita mikir kalau ini event cuma beberapa hari atau misalnya 2 minggu itu mungkin aman ya jungkat-jungkitnya. Tapi kalau ini event kayak 1 bulan, ini jungkat-jungkitnya aman nggak? Bakal ada anak yang kejungkel nggak? Nah, kayak gitu-gitu akhirnya kita pun discuss dengan pihak mall. Gimana kalau kayak gini selama sebulan ada yang bakal jagain nggak? Akan ada kayak istilahnya kru untuk jaga anak-anak yang main nggak? Nah, kayak gitu. Akhirnya setelah diskusi-diskusi, oh iya ya terlalu resiko ya karena nggak ada yang jaga, nggak ada yang standby. Jadi akhirnya kita ganti. Nah, hal-hal seperti itu, penggantian itu juga nggak bisa cepat karena kan kita harus minta artworknya dari pihak lisensi, which is kita menanti dan menanti lagi dari pihak lisensi kayak gitu. Nah, dari setelah tim desain selesai nih, gambar kerja keluar, itu belum 100% benar. Itu belum 100%. Jadi biasanya dari tim desain kita akan meeting sama tim produksi. Dari tim produksi ini pasti biasanya kita akan ngobrol sama kepala tukang-tukang. Jadi kita akan ngomong, oke Pak, kita mau bikin seperti ini nih, gimana? Oh, ini nggak bisa Bu, ini terlalu besar Bu, ini terlalu tinggi Bu, ini harus diakalin gini Bu, ini harus begini Bu, harus begitu ya. Nah, itu baru kita akan ketahuan. Setelah itu tim produksi akan ngomong, oh ini perlu tambahan ini, tambahan itu, tambahan itu. Akhirnya revisi lagi gambar kerja ke tim desain. Jadi kayak pingpong gitu, sambil tim desain juga nguber dari pihak lisensi. Gimana nih yang direvisi kemarin tingginya, gimana nih desain artworknya, kayak gitu. Jadi memang persiapannya agak ribet dan ini kita kayak benar-benar udah ribet, konstruksinya harus benar karena tinggi, dan yang penting kita tuh nggak boleh melukai atau merusak mall. Jadi kalau kita harus pikirin benar-benar, konstruksinya gede dan berat, jadi kita harus mikir tidak boleh melukai marmer mall, jadi harus dialasin sesuatu kayak gitu. Jadi kita harus mikir banyak hal dan kita juga berpacu dengan waktu. Jadi setelah kita produksi nih, kita harus ingat satu hal. Kita loading lewat pintu mana? Karena sekali lagi barangnya gede-gede, ini tinggi 10 meter dan waktu loading kita tuh terbatas. Jadi waktu loading kita kalau nggak salah kita cuma dikasih dari Minggu malam sampai Kamis malam. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, which is itu 5 malam. Nah, ternyata Minggu malam kita nggak bisa loading karena event yang sebelumnya itu belum kelar. Jadi akhirnya waktu loading kita cuma tinggal 4 malam, which is itu akhirnya kan kepotong. Nah, jadi ketika kita udah tahu nih waktu loading kita ternyata cuma 4 malam, tim produksi akan bikin itu preparationnya tuh lebih mateng di gudang. Jadi kayak di gudang udah disiapin kayak model knockdown gitu. Tapi resikonya jadi barangnya gede-gede. Ketika barang gede-gede, yang pertama kita harus pikirin adalah kita loading lewat pintu mana. Karena pintu loading itu kalau di mall itu jarang ada yang gede. Ya kan, biasanya tuh kecil-kecil, ya kayak 2x2 lah, 2x2 meter tuh udah gede gitu. Which is itu nggak cukup, jadi akhirnya kita harus izin lagi sama pihak mall, boleh nggak dilewatin lobby kayak gitu. Nah, itu udah selesai nih ngurus izin, ya kan, surat izin. Yang kedua, transportasi, jadi kita harus pakai truk, which is nggak mungkin kan kalau kita barang segede gaban itu pakai pickup, mau berapa puluh pickup gitu. Jadi kita akhirnya sewa truk. Ada lagi masalah baru, kalau kita sewa truk, tidak semua truk itu boleh masuk ke area loading mall.
Jadi akhirnya kemarin itu kita truknya parkir kayak di pinggir jalan. Habis itu barangnya kita turunin, kita pindah ke pickup kayak satu-satu, akhirnya apa ya bahasanya, diimbal. Jadi kayak dari truk dipindah ke pickup, dari pickup baru ke lobby mall, baru kita loading. Gitu terus sampai barangnya habis. Makan waktu, yes, makan waktu sangat banyak karena itu jadi kayak kerja berkali-kali kan, nurunin ke truk, pindah ke pickup, naikin ke pickup, turun ke pickup, jadi kayak ya kayak gitulah. Kemudian waktu kita loading, kayak tadi saya cerita sekilas, ternyata event sebelumnya itu ada miskomunikasi. Jadi harusnya minggu malam jam 12 mereka itu udah kelar, jadi mereka udah bersih. Turns out mereka itu miskom, jadi mereka baru selesai, mereka justru bongkar pada hari Senin malam. Senin malam mereka baru bongkar. Which is itu harusnya kita tuh Senin malam itu adalah waktu kita pasang karpet, masukin stage atau panggung, dan kita mulai sedikit bangun rumahnya. Jadi akhirnya jadwal kita yang harusnya hari Senin itu paling nggak udah terbangun 25%, akhirnya molor banget. Akhirnya kalau nggak salah event sebelumnya itu selesai agak subuh, sekitar jam 4 jam 5 subuh. Itu baru atriumnya dibersihin, di cleaning segala macam. Kita baru pasang karpet. Jadi sampai pagi jam 8 pagi kita baru selesai pasang karpet. Nah, itu udah selesai kayak oke ya. Jadi kayak hari pertama, malam pertama akhirnya kita cuma pasang karpet. Jadi ya udahlah ya, kita nggak bisa marah, kita juga nggak bisa menyesal, frustasi karena itu buang-buang waktu dan tenaga. Jadi akhirnya kita kayak mikir, oke. Malam kedua kita harus lebih efisien. Berarti gimana nih? Harus ditambah nggak jumlah orangnya? Akhirnya malam itu yang kedua kita nambah jumlah orang untuk bantu ngangkat. Jadi kayak bantu loading. Karena malam kedua nih kita yang tadi mulai itu masukin barang-barang dari truk dipindah ke pickup, dari pickup baru ke lobby. Nah, itu malam kedua tuh. Ternyata setelah kita tambah orang nih, udah banyak orangnya ya, udah siap nih. Jadi kayak benar-benar kita udah kayak bagi tim. Ada tim yang udah di dalam untuk menerima, ada tim yang bagian nurunin dari truk, ada tim yang bagian ngangkat ke pickup, ada tim yang nurunin dari pickup. Wah, ini udah banyak tim nih, udah siap nih. Hujan dong guys, hujan. Ini kan musim kemarau, kenapa masih hujan? Aduh, hujan. Jadi kayak literally jam 10 malam kita mau masuk mall itu, hujan kok ya deras begitu. Jadi akhirnya kita sempat nunggu dulu sampai hujan. Untungnya hujannya deras dan cepet. Udah kita loadingin semua barang, udah masuk semuanya, udah cepet. Benar-benar kerjanya banyak banget sih malam itu orangnya. Terus habis itu dikira tim desain ngapain? Tidur. Oh tidak, Ferguson. Tim desain tidak tidur. Tim produksi tetap berjuang loadingan, tim desain juga tetap datang, dan apa yang dilakukan adalah untuk cek semua printingan. Jadi printingan itu ada yang udah ditempel di gudang, tapi ada juga yang belum ditempel di gudang. Karena kayak beberapa printingan jalan itu kan harus dipasang di atas karpet. Jadi tunggu karpet dulu baru printingan jalan dipasang. Ada printingan panggung, which is itu harus terakhir banget masangnya karena kan ntar panggung bakal ada scaffolding segala macam. Jadi banyak printingan yang sebagian besar separuh lah ya, separuh udah kepasang, separuh belum kepasang. Nah akhirnya tim desain harus cek dulu tuh, cek lagi ke lokasi. Lah kok ternyata printingannya tuh ada yang salah ukuran. Nah, padahal yang lain-lain yang kayak untuk di bagian rumah, untuk di bagian foto booth segala macam itu aman. Ternyata yang untuk jalan, bagian jalan di atas karpet itu ternyata ada yang salah ukuran. Jadi kan itu pasti jalannya kan panjang tuh. Kira-kira sekitar 15 meter, lebarnya 3 meter. Jadi pasti akan ada nyambung, printingan yang disambung. Nah ternyata setelah dicoba di lapangan, kok nggak ketemu garisnya, kok beda.
yang bagian tengah ini misalnya lebarnya 4 meter, yang bagian bawah kok cuma 3,9. Bedanya selisihnya lumayan banyak sih, sekitar 5 sentian gitu. Jadi kan kayak, waduh ini ada yang salah nih. Waduh ini ada yang salah. Ini ada yang salah. Nah, untungnya kita punya rekanan percetakan yang ya hampir 24 jam tapi enggak gitu. Jadi kita langsung telepon malam itu. Sebenarnya masalahnya di printingan bukan cuma itu aja. Turns out juga beberapa file ternyata itu kurang high res. Jadi memang file yang kita terima dari pihak license itu memang ada beberapa, nggak semua, cuma sedikit aja, beberapa aja itu yang memang kurang high resolution. Jadi akhirnya ketika dicetak tuh kayak agak beda nih. Jadi akhirnya kita request ulang. Ini kenapa kayak yang ini kurang tajam ya, bisa nggak request file ulang kayak gitu. Nah, setelah itu kita pikir udah aman ya, hari kedua kita udah bangun bagian depan. Ternyata setelah dilihat-lihat siang harinya, berarti ini kayak sekitaran Rabu pagi itu kita kayak baru sadar, kok kayak ada yang aneh ya, kayaknya tuh bangunannya ada yang kayaknya agak aneh tampak depannya. Setelah diperiksa-periksa, tim desain mereksa, ternyata tuh rumahnya kan ada kayak rumah bagian main utamanya, ada bagiannya tuh kayak menonjol gitu, jadi kayak dia ada double plafon gitu kan. Ternyata yang bagian menonjol ini kurang tinggi 1 meter. Jadi ini kayaknya mungkin ada miskomunikasi antara di tim desain sama tim produksi. Oh my god, kurang 1 meter tingginya. Oh makanya terlihat cebol ini rumahnya bagian depan. Akhirnya kita telepon lah tim produksi. Nggak diangkat teleponnya, semua tidur kecapean kan, karena mereka biasanya baru pulang kayak sekitar jam 7 jam 8 pagi dari loadingan. Nah tim desain kita yang kantor baru masuk jam 9, jadi kayak jam 11 jam 10 gitu kita telepon, mereka udah lagi tidur, jadi kayak nggak diangkat dong. Aduh gimana, ya udah akhirnya kita terus kontak, kita terus calling sampai akhirnya diangkat. Terus dia bilang, ini tingginya kurang dong. Mateng, ya apa lah tingginya kurang, udah berdiri, sebagian tuh udah berdiri, ya apa kalau tingginya kurang. Ya udah akhirnya kita ngakalin ya, kita bikinin kayak balokan lagi gitu, kayak partisi lagi balokan ukuran 1 meter tingginya. Jadi ini nih yang ribet prosesnya ini. Jadi malam ketiga kita tuh harusnya udah bangun bagian belakangnya, dan saat kita harus benerin tingginya rumah yang kurang cuma 1 meter. Tapi kita benar-benar mau menjaga biar ini kan kita benar-benar bekerja dengan pihak license, which is segala sesuatunya harus sesuai dengan gambar yang ada di kartun. Karena kan ini memang kartun Bluey kan, jadi kayak rumahnya pun harus sesuai nih sama si rumahnya di kartun gitu loh. Nah kita pun kayak merasa kita harus benerin nih, dan itu lumayan makan waktu beberapa jam. Itu jadi kayak malam ketiga kita akhirnya benerin itu, kita mulai bangun nih bagian belakang rumahnya, tapi akhirnya ya kayak masih kurang. Jadi kayak ya kurang semalam lagi lah, ini nutut nggak ya kayak gitu. Karena kita merasa kita udah kehilangan banyak waktu, jadi kita kehilangan waktu semalam karena ada yang belum bongkar event sebelumnya. Terus kita juga kehilangan waktu karena kita secara tidak sengaja bikin kesalahan, kekurangan tinggi. Jadi akhirnya kita putusin di hari terakhir kita harus nambah orang. Kita harus nambah orang lebih banyak karena hari terakhir nih hari penentuan nih. Karena hari terakhir itu biasanya kita kayak finishing touch. Jadi kayak oke, cat-cat yang kurang dicat lagi, dempul-dempul yang kurang didempul lagi. Dan yang penting semua harus dibersihin. Jadi akhirnya kita nambah orang lagi, ada yang khusus untuk bersih-bersih, ada yang khusus untuk cat finishing, ada yang khusus untuk pasang-pasang aksesoris
Jadi lumayan banyak orang. Nah, tapi yang bikin dagdikdukser di hari terakhir adalah rumah udah kebangun. Ya, rumah udah kebangun. Backstage udah kebangun. Yang belum adalah pohon. Pohon ini ada 2, kiri dan kanan. Ya, kalau teman-teman semuanya lihat kartunya di Bluey, itu ada kayak semacam pohon palem dan ada pohon rimbun. Nah, pohon rimbunnya ketabrak railing dong. Jadi kayak mateng. Ini pohon gede banget dan tinggi banget. Tapi ternyata ketabrak railing. Jadi akhirnya malam itu kita harus kayak oke, ayo sama-sama berdiriin dulu pohonnya. Ya, tabrak railing, diukur dulu railingnya. Oke, diukur, dipotong. Udah, pohon pertama selesai, potong. Ya, kita potong, ngikuti bentuk railing. Jadi akhirnya nggak kelihatan seperti di kartun. Ya, ini kalau aku bilang sih ya first major karena kita melihat situasi dan kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan ada pohon. Yang kedua, pohon palem. Nah, tadi tinggi rumah itu kurang lebih 9 meter sekian, hampir 10 meter. Pohon palemnya itu lebih tinggi lagi. Itu kayak sudah sudah melebihi lantai 3. Itu naikin pohon palem itu yang bikin dagdikduk karena satu, tempatnya sempit. Jadi kita tuh kesusahan untuk pasang scaffolding. Serem bagi kita yang lihat. Nah, jadi kita bangun scaffolding dulu, kita benerin dulu ini gini, oke. Terus dibantu dengan tangga. Dan itu naik. Ini sebenarnya pohon palemnya itu kayak gede, cuman dia tuh kayak banyak cabang, jadi kayak ringkih gitu kan, jadi kayak harus pelan-pelan jangan sampai patah. Nah, itu naikinnya tuh kayak what? Harus gimana gitu, jadi kayak ya kalau bisa dilihat ntar pasti ada nih video cuplikannya, tahu sendirilah adrenalinnya gimana. Bono cekelan nih, Bu, hati-hati.
literally malam itu semua datang ke lokasi. Jadi kalau malam pertama, kedua, ketiga biasanya Cece pulang kayak ya jam 12, jam 1 itu pulang. Tapi literally hari itu kayak pulang pagi menyongsong matahari terbit gitu. Ya itu sih kalau hari terakhir memang ribetnya karena kita pasang pohon dan finishing touch. Kerapian tuh. Nah, bukannya gimana-gimana, cuman bagi kita, bagi musim pameran, kerapian itu penting. Karena kalau kita rapi, itu kayak memberi kepuasan tersendiri dalam diri kita. Ya agak OCD memang. Tapi ya kerapian itu penting. Jadi memang setiap kali event, banyak hal-hal yang kita perhatikan tentang kerapian. Misalnya kayak karpet harus rapi, mulus. Jadi karpet itu benar-benar dilem yang rapi, mulus. Kalau ada yang sedikit belidut apa ya, agak sedikit kusut, biasanya tuh kita hotgun. Kita bilang nggak bisa nih, hotgun aja gitu. Termasuk printingan itu kan kita juga pinginnya semua mulus ya, printingan tuh semua mulus. Tapi kan banyak proses, dari percetakan mungkin waktu dia gulung kurang rapi, waktu dalam perjalanan kena tali dan segala macam. Jadi akhirnya ketika sampai di lokasi pun printingan ada beberapa bagian tuh yang kurang mulus. Jadi ya harus di-hotgun lagi satu persatu. Termasuk juga sama waktu kabel untuk kelistrikan. Nah, ini yang sensitif nih. Karena kabel-kabel itu kan biasanya gede-gede nih. Kabel panel tuh gede. Nah, kabel panel ini kan harus disembunyikan. Kabel-kabel kelistrikan ini harus disembunyikan biar tidak terlihat, tetapi ada efek lampu. Penting. Efek lampu ini penting di dalam event, dalam sebuah dekorasi, karena efek lampu ini memberi efek kedalaman, efek dramatis kayak gitu. Jadi kabel pun kita harus benar-benar sembunyikan di balik karpet dengan rapi. Jangan sampai ada pengunjung yang tersandung oleh kabel atau dekorasi kita. Itu juga harus diperhatikan. Itu. Jadi memang proses yang tersulit kalau di dunia dekorasi mall bagi kita itu adalah kerapian. Satu, itu yang paling sulit sih menurut aku, karena tidak semua orang punya sense kerapian yang sama. Akhirnya lega, proyek ini selesai. Akhirnya ya kehektikan ini udah selesai. Tapi kita sangat berkesan karena turns out ini jadi sebuah project atau sebuah dekorasi yang so far paling tinggi yang kita pasang. So far paling tinggi, karena selama ini kita tuh jarang banget pasang yang tinggi-tinggi sampai lebih dari 8 meter. Tapi ini kayak hampir 10 meter lebih lah kok sama si pohon. Jadi kayak kesan tersendiri karena satu, ini pihak lisensi. Jadi pihak lisensi yang sekarang lagi naik daun, lagi hype di dunia anak-anak. Jadi kita harus perfect, dan ini bangunannya tinggi dan heboh, dan ketika melihat hasil akhirnya tuh kayak kita merasa wow, ternyata rumahnya grand juga ya gitu. Ternyata rumahnya oke nih, dan sayang banget kok nanti dibongkar ya. Bisa nggak jadi rumah kita? Tidak bisa, kita harus bongkar. Nah, jadi itu sih kali, dan harapan kedepannya musim pameran bisa semakin rapi, semakin canggih lagi, dan kita menunggu, kita mau the next level kita bikin apa. So, see you in our next